Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati Dan saya Rahmawati Sakriana dari mahasiswa D3 Farmasi semester 3 Stikes Muhammadiyah Sidrap. Di sini kami akan memaparkan hasil dari praktek kerja tenaga teknis kefarmasian atau PKL 1 kami di Apotik Abid Farma, Kota Parepare. Pengertian apotik. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker menurut PP nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 13. Apotik adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi. Perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah 1. Obat, 2. Bahan obat, 3. Bahan tradisional, dan terakhir kosmetik. Menurut keputusan Menkes Republik Indonesia nomor 102 garing Menkes garing SK garing 9 garing 2004. Maksud praktek kerja lapangan tenaga teknis kefarmasian atau PKTT-TK. 1. Untuk meningkatkan suatu pengetahuan dan wawasan dalam kegiatan praktek kerja lapangan tenaga teknis kefarmasian atau PKTTK di apotik. Adapun manfaat praktek kerja lapangan tenaga teknis kefarmasian atau PKTTTK. 1. Menghasilkan tenaga kefarmasian profesional. 2. Mengetahui perbedaan teori dan praktek dalam suatu pelayanan kefarmasian. 3. Mengetahui pelayanan kefarmasian di apotik. Adapun tujuan pelaksanaan program PKTTK. 1. Meningkatkan, memperluas, memantapkan keterampilan yang membentuk lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang ditetapkan. 2. Mengenal kegiatan-kegiatan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat secara menyeluruh, baik ditinjau dari aspek administrasi, teknis maupun sosial budaya. 3. Memberi kesempatan kerja yang nyata langsung secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang farmasi di apotik. 4. Menumbuh kembangkan dan menetapkan sikap etis, profesionalisme, dan nasionalisme yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya. 5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memasyarakatkan diri pada suasana iklim lingkungan kerja yang sebenarnya. 6. Meningkatkan, memperluas, dan memantapkan proses penyerapan teknologi baru di lapangan kerja. 7. Memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Apotik Abid Farma, Kota Parepare. Apotik Abid Farma didirikan pada tahun 2009. Pendiri Apotik Abid Farma adalah sepasang suami istri, yaitu Bapak Letkol CKM Mustabir Daming SKM MKes dan Ibu Anugrah SSI APT, yang juga sebagai apoteker penanggung jawab atau APA di apotik tersebut.
Nama dari Apotek Abit Parma sendiri itu berasal dari nama anak pertama Bapak Letkol CKM Mustabir Damin SKM MKes dan Ibu Anugrah SSI APT. Lokasi Apotek Abit Parma awal berdiri pada tahun 2009 di Asrama POM terletak di Jalan Veteran. Pada tahun 2013, Apotek Abit Parma pindah tidak jauh dari lokasi sebelumnya di Jalan Veteran nomor 51 Kota Parepare dan merupakan bangunan milik sendiri. Di mana lokasinya yang sangat strategis membuat Apotek Abit Parma banyak dikunjungi oleh masyarakat. Berada dekat dari pertokoan dan berada dekat dengan jalan raya, yang sangat memudahkan pasien atau pembeli untuk mendapatkan obat dan pelayanan kefarmasian. Ruang lingkup Apotek Abit Parma. Apotek Abit Parma terletak di Jalan Veteran nomor 51. Berada di lantai 1 dari bangunan 3 lantai dan memiliki gudang penyimpanan obat yang terletak di belakang bangunan Apotek Abit Parma yang berjarak sekitar 10 meter. Di bagian depan apotek terdapat wastafel atau tempat cuci tangan. Terdapat toilet dan lemari pendingin tempat penyimpanan obat injeksi dalam bentuk ampul atau vial. Sistem pengolahan obat di Apotek Abit Parma Kota Parepare. 1. Perencanaan. Perencanaan kegiatan di Apotek Abit Parma dilakukan dengan tujuan mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari kekosongan obat. Adapun metode yang digunakan di Apotek Abit Parma yaitu berdasarkan pola penyebaran penyakit dan jumlah pengeluaran barang atau melihat kebutuhan barang. 2. Di Apotek Abit Parma Kota Parepare, perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data obat-obatan yang akan dipesan. Data tersebut ditulis dalam buku defekta, yaitu jika barang habis atau persediaan menipis berdasarkan jumlah barang yang tersedia pada bulan-bulan sebelumnya. Di Apotek Abit Parma tidak disediakan obat psikotropika atau obat narkotika. 2. Pengadaan. Untuk melakukan pengadaan, sebelumnya dibuat perencanaan kebutuhan obat. Adapun metode yang digunakan Apotek Abit Parma dalam perencanaan adalah metode konsumsi, di mana obat yang akan diadakan ialah obat yang paling sering digunakan dan berdasarkan pola penyakit yang terbanyak. 2. Pemesanan perbekalan farmasi dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek dengan disertai surat pesanan atau SP yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan hasil PKL yang kami lakukan di Apotek Abit Parma. Pendistribusian perbekalan farmasi di Apotek Abit Parma dilakukan pada distributor atau pedagang besar farmasi atau PBF resmi yang memiliki izin untuk melakukan distribusi atau penyaluran perbekalan farmasi. Untuk dapat melakukan kerjasama dengan PBF resmi, maka diperlukan beberapa berkas antara lain SIPA atau Surat Izin Praktek Apotek, SIA, Surat Izin Apotek, SITU, Surat Izin Tempat Usaha,
SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, KTP PSA, Kartu Tanda Penduduk Pemilik Sarana Apotik, dan NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan menggunakan surat pesanan obat. Penerimaan obat. Penerimaan obat di Apotik Abit Farma meliputi perbekalan farmasi yang datang. Obat yang datang diperiksa atau dicek terlebih dahulu disesuaikan dengan faktur penerimaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dikonfirmasi ke distributor dan apabila telah sesuai, selanjutnya diberi harga untuk menetapkan harga jual apotik. Adapun dilakukan pengecekan pada penerimaan ini, maksudnya supaya 1. Obat yang diterima baik jenis atau jumlahnya sesuai dengan data yang tertulis. 2. Kebenaran pada identitas produk. Ketiga, tidak terlihat tanda-tanda kerusakan produk. 4. Tidak ditemukan kebocoran pada produk. Dan 5. Jangka waktu kadaluarsa yang memadai. Penyimpanan. Adapun sistem penyimpanan obat di Apotik Abit Farma menggunakan metode 1 FIFO, first in first out, yaitu barang yang masuk pertama dan yang dikeluarkan pertama. Kedua, FIFO, first expire first out, yaitu barang yang mempunyai tanggal kadaluarsa dekat itu yang pertama dikeluarkan. Ketiga, alfabetis, yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian obat yang dibutuhkan. 4. Berdasarkan obat di lemari pendingin. Dan 5. Berdasarkan bentuk sediaan obat. Distribusi obat. Kegiatan distribusi di Apotik Abit Farma dilakukan dengan cara pembelian obat berdasarkan resep non-racik dari pasien atau pembeli atau dengan penjualan obat bebas. Pencatatan dan pelaporan. Di Apotik Abit Farma tidak dilakukan pencatatan dan pelaporan obat psikotropika dan narkotika dikarenakan tidak disediakan obat-obat tersebut. Adapun pencatatan yang terdapat di Apotik Abit Farma antara lain 1. Kartu stok. Kartu stok adalah pencatatan keluar masuk suatu barang atau obat. Yang kedua, buku faktur. Buku faktur adalah sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya berkaitan dengan pembayaran. Pencatatan obat yang dilakukan di Apotik Abit Farma yaitu obat yang stoknya sudah habis atau stoknya sisa sedikit akan dicatat di buku defekta untuk nantinya diorder ke PBF atau pedagang besar farmasi. Pemusnahan obat. Obat yang kadaluarsa dapat dikembalikan ke PBF atau pedagang besar farmasi 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa obat. Apabila obat yang kadaluarsa kurang dari 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa dan atau melewati tanggal kadaluarsa, maka pemusnahan obat dapat dilakukan di apotik. Karena obat yang rusak dan kadaluarsa di Apotik Abit Farma adalah obat non-narkotik, non-psikotropika, dan non-prekursor, maka pemusnahannya bisa dilakukan sendiri, mandiri oleh apoteker dan disaksikan oleh asisten apoteker. Obat yang rusak atau kadaluarsa terlebih dahulu dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh apoteker dan asisten apoteker sebagai saksi. Sistem pelayanan di Apotik Abit Farma. Pelayanan kefarmasian di Apotik Abit Farma ini sudah memenuhi syarat pelayanan yang baik, yaitu dengan memberikan informasi obat terhadap pasien atau konseling, dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap pasien dan lain sebagainya. Pelayanan obat dengan resep. Di Apotik Abit Farma hanya melayani pelayanan resep non-racik dari puskesmas dan rumah sakit yang dilakukan oleh asisten apoteker yang telah diberi izin oleh apoteker. Apabila resep sudah diterima, maka asisten apoteker akan melakukan pemeriksaan resep. Asisten apoteker juga wajib memberikan informasi kepada pasien tentang obat tersebut yang meliputi cara pemakaian obat, aturan pakai obat, dan lainnya. Pelayanan obat non-resep. Pelayanan obat non-resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri, dikenal dengan swamedikasi.
Obat-obat yang sering dijual bebas diantaranya obat bebas terbatas, multivitamin, dan alat kesehatan. Selain melaksanakan PKL di Apotik Abit Pharma, kasus atau penyakit yang dominan adalah batuk berdahak, demam, batuk flu dan demam, alergi, gatal, nyeri atau sakit badan, diare, diabetes mellitus, hipertensi, asam urat tinggi maupun kolesterol. Jadi, obat yang sering digunakan atau dibeli ialah obat-obat golongan antibiotik atau antibakteri, analgetik atau anti nyeri, antipiretik atau penurun demam, antihistamin atau anti alergi, antitusif atau batuk kering, antiinflamasi atau anti radang, obat batuk golongan mukolitik yaitu mengeluarkan dahak, dan ekspektorans atau batuk berdahak, anti-influenza, serta obat untuk kolesterol, asam urat, diabetes mellitus atau gula, penyakit gula, dan untuk penyakit hipertensi. Itulah tadi pemaparan hasil praktik kerja tenaga teknis kefarmasian yang kami lakukan di Apotik Abit Pharma. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.